Yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Rani, Bapak Mantili, Bapak Kampung, kemudian kalau Bapak tokoh adat, Bapak Kampung dari YWM, tokoh masyarakat dari Dormina, dan tokoh agama, dan kita semua yang berhadir di siang hari ini. Kami berterima kasih untuk undangan. Semoga harapannya cepat digunakan ya Pak. Tapi di tengah perjalanan pembangunan ada kendala-kendala yang dihadapi sehingga jaringan ini tidak bisa beroperasi sampai hari ini. Jadi kendala-kendala antara lain mitra yang mengerjakan pembangunan inilah hasil pengukuran di tengah perjalanan sehingga pekerjaan tidak dapat dituntaskan sampai tuntas sehingga pekerjaan ini telah dihentikan untuk mitra yang lalu. Jadi yang tahun 2018 sudah tidak ada urusannya lagi dengan kita. Kemudian kita sudah kontrakkan ke mitra yang baru sehingga masalah-masalah yang terjadi mungkin di tahun 2018-2019 itu sudah tidak kita libatkan ke mitra yang baru. Jadi ini betul-betul pekerjaan baru untuk upaya untuk pengoperasian jaringan kita sampai di Kampung Yongsu. Saya kira harapan kita semua jaringan ini bisa beroperasi dengan kesempatan pertama. Dan mungkin harapan dari kami juga bisa beroperasi di bulan Desember ini. Sehingga ini bisa menjadi satu kado Natal dari kami untuk masyarakat di kampung sini. KPK Spare ya, yang memberikan dari Jembalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Salam sahabat kita semuanya. Yang saya hormati Pak PLT KPK Khusus Spare beserta pangkatnya, pangkat kampung. Yang saya hormati manajer dari pangkat PLN ya, P2K serta undangannya. Yang saya hormati dan Ramil ataupun mewakili, yang saya hormati para suku, tokoh adat, tokoh masyarakat daripada Dormina, YWM, Khusus Spare yang hadir di sini, dan yang saya hormati tamu undangan yang bersama-sama dapat berkumpul di sini dalam rangka membicarakan terkait dengan pengoperasian jaringan PLN. Berbicara tentang listrik, maka ibaratnya makan lauk tanpa nasi, sehingga penerangan itu sangatlah penting di antara kegiatan kita. Sehingga kenapa saya bilang penting? Karena kita tidak bisa mundur kembali memakai lentera, pelita dan lain-lain. Kita harus maju untuk menghadapi, untuk menjalani kemajuan teknologi yang ada. Sehingga perlu dukungan daripada pengoperasian ini, dan pemanfaatannya juga itu akan diterima kepada masyarakat dari luar. Ya, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada pihak PLN yang begitu punya perhatian ke Kampung Yongsu Spare, sehingga komunikasi itu jalan sehingga hari ini kita bisa ada pertemuan. Berarti saya punya pikiran itu, berarti ini ada niat baik dari PLN bahwa di bulan Desember itu mungkin lampu mau dinyalakan. Ternyata tadi saya dengar Pak Manajer sampaikan memberikan kado Natal. Luar biasa, mari kita tepuk tangan dulu. Jadi luar biasa. Nah, ini adalah salah satu program dari Pak Presiden bahwa program Indonesia Terang. Berarti itu sampai di kampung-kampung, sampai di mana pelosok manapun itu harus diterangi. Ya. Iya, gitu. Jadi Papua itu harus jadi Papua terang. Ya. Jadi segala permasalahan yang ada di masyarakat, maka disitulah kami harus hadir
untuk memberikan daripada kepastian hukum. Nah, sehingga permasalahan yang kecil itu cepat diselesaikan, tidak menjadi besar. Makanya kami hadir juga di sini. Kami orangnya respon dan menghargai undangan. Biar sampai di ujung kulon juga sana, saya tetap hadir. Karena saya orang lapangan. Bapaknya tahu ya. Saya bermalam di sana. Di sana tidak ada listrik, Pak. Pakai lilin. Kita cukuplah bersyukur di daerah ini bisa menikmati sedikit daripada penerangan. Bisa menikmati daripada apa yang terjadi di luar daerah Papua melalui media TV dan lain-lain. Kita tidak mau melihat bapak-bapak berada di posisi keterbelakangan. Itu kami di sana punya aturan. Di sini punya aturan, siapa nomor sudah bayar. Kalian punya aturan, ini pasang siap penerangan jalan. Tidak ada yang hambatan penerangan. Yang hambatan yang itu saja. Jadi hari ini saya bicara bagaimana tidak bisa. Ini masyarakat. Jadi orang tunggu jawaban itu terkait perbicaraan. Bapak bicara bagaimana? Itu siap bisa. Jadi persiapan dari sana pun Bapak sudah sampaikan, Bapak PLT bisa sampaikan diteruskan kepada Bapak Distrik dan Bapak Distrik diteruskan kepada pihak-pihak yang berwajib. Bisa menangani boleh. Kalau tidak, kampus saya menangani. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak. Tidak kegelapan. Kita tidak pakai terang lampu, semua orang beli genset. Kita duduk di terang genset kampung itu. Setelah dari 2014 kita menuju ke bulan Desember baru lampu menyala. Prosesnya pembayaran selesai ke pasien dan Wapena, akhirnya lampu menyala di bulan Desember. Ini saya rasa gembira. Saya rasa gembira karena tadi PLT sudah sampaikan bahwa ini kado Natal untuk orang Yongsu Safari ini. Kita sudah selesai, saudara banyak ada di Yongsu. Mereka harus terima lampu di bulan Desember. Jadi, pikir bahwa ini semacam ada pertemuan dengan masyarakat juga supaya bisa sampaikan hal ini dari pihak PLN ke masyarakat. Bahwa masyarakat mengerti tentang lampu ini. Karena sebagian orang bayar pulsa, sebagian orang tidak bayar pulsa, tinggal pakai lampu saja. Jaringan sambung tak karuan saja kasih nyala di rumah-rumah. Begitu. Ini perlu harus diterapkan oleh dinas penerangan termasuk PLN ini. Harus ada sosialisasi ke masyarakat pengguna lampu itu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih penyampaian saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih. Yang telah memberikan kami waktu, yang kami hormati pihak PLN dan juga Bapak Kapolsek dan Ramil, agar kami semua yang hadir, kami mungkin bisa menjelaskan proses terjadinya bagaimana lampu akan masuk di kampung Suspari dengan pertemuan awal yang kami lakukan dengan kesepakatan uang di kampung Dorbena. Itu kami lakukan pada tahun 2018 seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan. Hanya volume dana yang Bapak sampaikan itu sebenarnya tidak 200 juta ya. Bapak OPD ingat baik-baik. Kesepakatan saat itu, kesepakatannya adalah 100 juta. Ketika lampu sambung ke sana dengan syarat lampu menyala, kami akan bayar. Yang hadir di situ adalah pihak Polsek Depapre hadir, Koramil hadir, pihak distrik hadir, DPR Kabupaten Jayapura hadir. Semuanya kami sudah menandatangani surat perjanjian itu. 100 juta sudah sepakat mutlak. Tahun 2019 itu dimasukkan dalam musrembang kampung, sudah diputuskan akan pakai dana kampung 100 juta untuk kami pakai bayar. Itu pun juga kepala kampung sudah persiapkan, tapi lampu belum masuk ke dalam kampung Suspari. Uji coba pun belum ada, maka uang itu tetap tertahan. Sampai dengan tahun 2022, kepala kampung karena berhubungan dengan laporan daripada penekanan dari Inspektorat dan BPMK, maka anggaran itu dialihkan kepada panitia visi jemaat. Uang 100 juta. Sesuai hasil musrembang kampung tahun 2021. Bahwa anggaran itu harus dialihkan ke
panitia visi jemaat. Sementara kami tunggu lampu menyala dulu. Tanggal 8 Maret 2022 sampai di Sentani di Doyo kami pertemuan panitia visi mengundang tokoh gereja, tokoh adat, pemerintah kampung kami pertemuan. Maka uang itu dinyatakan serahkan kepada panitia visi jemaat untuk pembangunan gedung gereja. Maka uang itu diserahkan langsung pemerintah kampung pada kami dan kami langsung serahkan ke toko proses pembangunan. Jadi kalau namanya bilang 200 juta, jangan keliru sebut nama 200 juta di sini. Karena forum hari itu menyatakan 100 juta resmi, tidak 200 juta. Kalau 200 juta kami punya peltiada di atas. Kami tidak butuh. Begitu. Kalau secara lantainya begitu. Kalau 200 juta kami tidak butuh. Kami punya pilihan ada, kami bisa PLTA ada, kami bisa kasih naik 2 unit lagi, sudah jadi. Karena kesepakatan kami 100 juta, bukan 200 juta, bukan 500 juta, tidak ada. Itu saja waktu kami kembali. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Bapak mantan kepala kampung. Dan memang dengar informasi cerita-cerita memang dulu luar biasa perjuangan untuk kampung bisa sampai di kampung ini. Antara kampung di sini ya saling usaha. Bapak juga termasuk kepada Bapak termasuk orang yang berdiri berjuang sampai lampu bisa masuk di kampung. Yang pertama, yang kedua, kalau dari kami pihak PLN sendiri sesuai dengan kesepakatan atau pertemuan kami waktu itu dengan Bapak mantan kepala kampung ya, Bapak mantan kepala kampung. Jadi kami juga tidak tahu berapa rupiah yang dibicarakan. Kami juga tidak bertanya karena Bapak kepala kampung yang mantan bilang pokoknya PLN kerja urusan penyelesaian masalah adat itu soal pengurusan. Itu informasi yang kami terima waktu itu. Sehingga kami juga berani untuk melanjutkan pekerjaan di sini. Jadi waktu itu kalau memang tidak ada informasi bahwa ini ada kendala harus bahas begini, mungkin kami juga tidak berani untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi kami juga, jadi memang pekerjaan ini ditinggalkan berapa lama karena waktu putus dengan mitra yang meninggal Pak Ridwan. Kami tidak melanjutkan karena menurut informasi ini ada kendala. Kemudian Bapak mantan kepala kampung informasi kita bahwa pekerjaan ini silakan dilanjutkan. Walaupun di sini ada pembangkit hidro, tapi pekerjaan ini silakan dilanjutkan karena kami sudah pembicaraan dan ini sudah kesepakatan antara kampung. Jadi PLN silakan bangun saja jaringan ke sana. Jaga-jaga jangan sampai nanti kami punya kalau dapat kendala, PLN juga ada kita usahakan. Jadi setelah kami mendapatkan informasi dari kepala kampung, kemudian baru kami bisa berani melanjutkan pekerjaan di sini. Jadi harapan kami mungkin pembicaraan di kampung ini bisa diselesaikan dari kampung. Pada kami sama dengan waktu kami di Wambena. Itu waktu itu kami kerja selesai, kami tidak kasih nyala juga. Tinggal saja sampai kampung itu urusan sampai beres. Setelah kampung datang bilang kami silakan dikasih nyala, kalau kami dikasih nyala. Jadi kita kerja selesai, jaringan itu kita tinggalkan. Nanti setelah ada pembicaraan sampai beres antara kampung, baru kita nyalakan. Jadi kita juga tidak mau jangan sampai kita nyalakan kemudian nanti ada permasalahan antara kita dan masyarakat atau antara masyarakat dan masyarakat. Kita juga menghindari sehingga pertemuan ini memang kita training sampai baru selesai tentang kemudian kemarin informasi bahwa ini sudah silakan dikerjakan baru kita berani. Saya kira mungkin ini ditambahkan sedikit jadi Wambena itu 13 kali pertemuan, 13 kali pertemuan pro dan kontra baru bisa kita masuk. Ya kalau untuk tadi yang Pak Kili sampaikan nanti harus kumpul masyarakat, kita nanti tetap kita kumpul saat kita mau kasih nyala. Nah, itu nanti kita undang dari
dari paling UP3 Jayapura. Jadi bukan kita sendiri, dari UP3 Jayapura, dari cabang, dari Sentani juga ya. Iya, untuk sosialisasi. Nah, itu tambahan dari kita. Jadi betul Pak, ini kebetulan parkir ini juga dulu kerja di tempat yang kita kerja. Jadi sebenarnya yang merencanakan sampai dengan ini termasuk yang menggambar dan merencanakan ini parkir yang ada di sini. Senior kita juga, sekarang sudah pensiun tapi tetap senior kita. Yang merencanakan kebetulan karena Pak juga memang anak dari sini. Jadi harapan parkir kebetulan waktu itu parkir sudah melakukan dan sudah berdiri. Kemudian yang tadi disampaikan tadi betul. Kalau kami di UP2K ini tugas kami hanya membangun. Nanti ada bagian lagi tersendiri sebelum dinyalakan itu mensosialisasikan. Jadi mensosialisasikan manfaat-manfaat yang diberikan, kemudian hak-hak dan kewajiban, kemudian sosialisasi tentang aliran itu sendiri. Nanti itu akan disampaikan biasanya nanti dari unit yang mengelola di tempat yang dipastikan. Jadi macam di sini itu dari P3 Jayapura sama ULP Sentani. Itu yang harus datang untuk sosialisasi hak-hak dan kewajiban seperti tadi Bapak sampaikan. Jadi dia punya kewajiban ada, dia punya hak ada. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Karena aturan itu selain dibuat untuk menentukan batas-batas kita semua wewenang, tapi juga untuk mengamankan kita sendiri. Semacam contoh yang tadi, ada yang sambung ilegal, tidak melewati pembatas atau pengaman, bisa membahayakan dirinya sendiri. Kalau dia kena sengatan, kalau ada pengaman bisa turun. Tapi kalau tidak, dia suntik langsung, dia pegang ya sudah, pegang terus, pegang sampai selama kita. Saya kira itu mungkin tambahan. Iya, terima kasih untuk Pak sudah kasih izin kita untuk bisa ambil dulu selesaikan itu. Nanti untuk selanjutnya Bapak tinggal berhubungan dengan aparat pemerintah kampung saja. Cuma kemarin Bapak memang bilang gitu, harus ketemu dengan PLN dulu. Jadi 3 kali saya ketemu tapi belum ada jawaban. Terima kasih untuk Bapak Mantan, Bapak Kelly dengan Pak Memuskam yang telah mendukung program ini ya. Nanti kita terbantu juga. Ya, silakan lanjut. Kita tidak ada yang. Silakan. Baik. Nah, kembali lagi tadi Pak Jon ada sampaikan itu yang kita kembali lagi kesepakatan itu. Kesepakatan itu dari tadinya dari 13 orang. Datang kemarin 34 orang. Dia mengembang nilai-nilai yang tadi ya. Kalau datang ke 50 orang, ada nilainya lain. Jadi sewaktu kita di Polsek Depati dengan dia kepala kampung Pak Mantan, saya sudah bicara. Sudah sampai. Dari daftar nama yang kita kasih dari 13 orang, dia sudah membangun lagi jadi dia 200 juta harus bayar. Jadi itu kami sudah sampaikan. Yang tadi karena 500 juta seperti ada tindakan-tindakan, kami sudah sampaikan begitu. Ada masyarakat dan dia tindakan mungkin berarti kita langsung 500 juta. Itu waktu itu kesepakatan kita di Poltek. Kita punya anak meninggal, jadi kita bicara itu terus kita kembali. Sampai kota meninggal jadi seperti itu. Dan Pak Kampung sudah tanggapi, tapi masih mereka punya presiden tadi itu. Tapi pengembangan dari perkembangan, pemangkasan dan penerbangan, nah nilainya orang sudah ngasih. Itu yang saya katakan seperti itu. Tadi Pak Jon sudah sampaikan, itu kami mengerti waktu kesepakatan pertama. Tapi sekarang sudah memberikan, jadi dia bilang seperti itu. Yang tadi Bapak bicara, uang bukan kita punya uang, pemerintah itu punya uang untuk membangun apa saja di kampung fasilitasi. Kita tenang, pembangunan jalan seperti itu waktu kami. Jadi tidak ada yang tadi kita itu mau bentak dia punya tidak. Jadi dia punya penyampaian sudah sampaikan waktu pertemuan itu kita laksanakan.
Dari pertemuan kita laksanakan sehingga di situ ada perubahan-perubahan juga kita bisa lalui dan kita bisa mengangkat itu lagi. Nah, itu masyarakat yang punya suara, jadi kita mendukung dan mengaspirasikan itu. Apabila ditanggapi dan dibayar. Nah, itu ya. Jadi yang tadi kami sudah bicaranya, tidak ada lagi masalahnya. Ado Natal itu uang sudah ada. Yang pembersihannya masih ada punya yang tadi bicara jalan terus. Nah, yang Pak John punya pembicaraan kita kembalikan lagi seperti itu. Yang tidak ada lagi. Nah, masalah ganti begini untuk kepala desa Pak Presiden 3 kali jalan ke rumah di Sentani kantor, tapi tidak ketemu dengan staf saja. Masalah ini kita mau bicara. Nah, hari ini sudah kita ketemu dengan Pak PLT, tapi Pak Distrik tidak ada. Itu yang kami sudah ketemu, kami sudah bicara, tidak ada bicara lain lagi, hanya seperti itu sudah kita bicara. Apabila keadaan cepat lebih bagus lagi, kalau lebih terlambat nah kita yang rugi. Tadi Bapak ada bicara, kita bakar lilin, kita cari lantera, kita cari pelita, kan tidak ini. Seperti itu. Baik, waktu saya kembalikan. Baik, Terima kasih. terima kasih. Dulunya dalam perjanjian itu dibayarkan suatu juta dan lain-lain yang dibebankan oleh kamu, sehingga alangkah banyaknya kembalikan kepada tingkat distrik. Kembalikan ke tingkat distrik, lalu kita mempunyai dasar dulu kepada kesepakatan awalnya itu. Itu kan ada kesepakatan awalnya, sehingga bisa kita menentukan keputusan bersama seperti apa. Karena ini sebenarnya tarik ulur. Nah, harus kita pahami bahwa PLN di sini hanya memasang jaringan, tidak mempunyai kewenangan untuk membayar daripada apa yang dibicarakan tadi. Kita membayarkan, maka PLN santai-santai saja tidak boleh jaringan. Kerugiannya sesuai dengan kesepakatan yang dulunya 2018 terbangun, tercipta, itu adanya nilai daripada nominal 100 juta, itu mungkin bisa bicarakan. Kesepakatannya seperti apa? Pada saat dibayar 100 juta, apakah pohon-pohon itu pantas untuk ditanam di bawah jaringan itu atau tidak? Jadi kita lihat perjanjiannya seperti apa. Jangan sampai bertambah tahun ke sini, malah kebun besar ada di sini, sehingga tidak menghargai daripada pernikahan awal. Ini biasanya bukan kesepakatannya kan, terbayarkan dengan catatan di seluruh jaringan PLN itu tidak ada yang bisa menanam pada pohon-pohon yang akan menghalangi daripada jaringan. Itu contoh. Kita harus lihat dulu. Kalau kita berbicara tolak A, tolak B, tolak C, kita sudah punya dasar kesepakatan awal. Kalaupun dari Wena mengatakan bahwa sudah ada peningkatan kerugian daripada pohon-pohon yang ditebang di sekitar sekian, tapi nanti kan kita kembalikan kemampuan daripada petani seperti apa. Kita bisa bicara tentang nilai tinggi, tapi kalau si A tidak mampu membayar sama saja. Sehingga mari kita dudukkan bersama berdasarkan pada kesepakatan awal di antara kampung daripada Wena, Spari, kendalanya nominal, kemampuan Spari berapa, sepakat seperti apa, disaksikan oleh kami aparat keamanan, distrik, dan tokoh-tokoh lainnya. Supaya kalau ada kesepakatan ya sudah, kita buatlah kesepakatan pertama. Tapi masukkan di situ, setelah pembayaran jangan ada yang tanam lagi pohon mangga, pohon durian yang menghalangi daripada jaringan. Nanti ditebang, minta lagi. Padahal ada kesepakatan awalnya di situ. Sudah dibayarkan sehingga kita mengamankan daripada jaringan. Itu yang kita sampaikan sebagai masukan.
Baik, Bang Kapolsek. Ya. Pihak PLN sangat mengharapkan sekali untuk menyalakan lampu di tahun ini juga, karena jaringan sudah masuk, tinggal mereka mau tarik masuk ke rumah-rumah instalasi mau dipasang. Jadi sebagai PLT kepala kampung sampaikan kita bicara saja secara terbuka, dari 13 membengkak naik 34, membengkak lagi naik 50. Itu nama-namanya seperti apa kita lihat, dari 13 naik sampai 34 sampai 50 itu mungkin ada daftar nama-nama yang bisa kami lihat hari ini. Kalau yang 13 itu 13 orang awal itu saya kira mungkin itu untuk pemerintah kampung mungkin bisa selesaikan dengan dana kampung ya dalam tahun ini. Kemudian yang naik dari 34 sampai 50 mungkin itu mungkin kami rasa berat karena sudah uangnya sekian besar 200 juta. Itu dana itu butuhkan untuk pembangunan di kampung. Kalau uang keluar saja begitu untuk bayar hal begitu, tidak ada dampak pembangunan dalam kampung. Jadi mungkin hari ini kita bicara dari hati ke hati, mungkin kita bisa selesaikan dan lampu bisa nyala begitu. Hari ini kita duduk untuk selesaikan perjanjian dengan kepala kampung yang lama, itu saja. Kalau Partai 5 hari ini kita bicara selesai dan besok lampu nyala. Pemerintah kampung saya sudah cari tahu bahwa mereka bilang siap untuk kita selesaikan. Yang 13 awal itu sesuai dengan Pak John sampaikan, kesepakatan di musrembang kampung itu adalah 100 juta harus diselesaikan. Sebab keputusan ada di Muskam, sudah diputuskan bahwa 100 juta untuk didorong ke sana. Tidak bisa diambil lagi keputusan di luar dari itu, karena di luar dari itu akan dipertanyakan. Ini tidak sesuai dengan hasil Muskam, kenapa kalian kasih keluar lagi uang dari situ? Ya. Jadi sesuai dengan keputusan Muskam 100 juta itu akan diberikan untuk Bapak Dorang. Jadi dengan harapan lampu akan menyala di tahun ini juga seperti itu. Jadi begitu Pak Kapolsek, Pak Ramil, Pak dari P2K, Cabang Papua, seperti itu. Ya, kami dari pemerintah kampung siap selesaikan untuk 100 juta adalah keputusan musyawarah kampung. Jadi saya PLT saya tidak bisa bilang tambah, mau kurang, tidak bisa. Karena itu adalah awal kesepakatan mereka. Jadi saya bilang, siapkan uang, besok Desember lampu di kampung Yesus Pari menyala, itu saja. Sudah. Jadi siap 1 juta siap akan diberikan untuk Bapak bertiga yang datang dari kampung Bena. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Musa sebagai kepala suku, silakan bicara. Terima kasih waktu yang diberikan untuk kami. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Tadi Bapak sudah ikuti semua pembicaraan dari awal sampai dengan akhirnya, saya sudah ikuti semua. Ya, terjadinya peristiwa ini Bapak yang waktu itu menandatangani. Yang tadi apa yang disampaikan Pak PLT tadi, yang 100 juta itu kesepakatan kami pada awal pembicaraan itu. Nah sekarang tadi ya dengar ada naik lagi. Ya, menurut kemampuan kami orang Yongsu dan dana yang ada itu bukan kita mau bayar kampung ke kampung hanya untuk masalah-masalah PLN, tidak. Dana ini untuk membangun kampung. Jadi kemampuan kami akan menjawab pertanyaan yang tadi Bapak Dorang datang, kalau terima 100 juta siap dalam minggu besok ini kita akan bayar selesai. Kalau lebih dari itu kami tidak mampu. Itu yang bisa saya sampaikan.
Kalau Bapak dorang tambah naik, berarti masalah baru lagi. Ya, nanti masalah baru akan timbul lagi. Jadi untuk itu saya mohon terimalah apa ya dengan senang hati. Hari ini dalam pertemuan ini kita bicara sebagai kado Natal, terimalah 100 juta. Kalau Bapak orang tidak mau terima 100 juta, oke, silakan, berarti pembayaran nanti di tahun depan nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Pemerintah kampung, bahwa kamu tidak datang, kami juga bisa yang baru terpilih. Kalau dari kami, kesepakatan yang sudah dibuat, sekarang kami bagaimana berbicara bersama supaya pembangunan penerangan ini tetap mengikut maju dan juga masyarakat kampung Yona yang punya kerugian atau punya tanaman bisa diambil daftar kembali, dan juga kami kembali ke keputusan awal pernyataan yang sudah dibuat. Kalau bisa kami kembali ke hutan, kami sama-sama masyarakat yang ada di pesisir pantai. Kalau kami kampung Yona sudah terang, yang bisa kami juga terang. Nah, dari Bapak karena Bapak mantan kampung, karena mungkin apa yang dia pernah alami, sehingga itu yang pengalaman itu yang dia bicarakan. Kalau bisa kita sama-sama masyarakat di pesisir pantai dan juga kampung Yona dengan Yona bukan orang lain. Mari kita duduk bersama, berbicara bersama, dan juga pembangunan penerangan atau penerangan PLN ini bisa dinyalakan di kampung Yona. Oke, baik. Ya. Prosesnya tadi kita ikuti pertemuan awalnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yumilena. Ya, kesepakatannya 100 juta ya. Kita sama-sama ya terima saja tuh. Iya, kita terima. Kita terima itu uang. Saya tambahkan apa yang tadi Bapak Ketua sampaikan. Mungkin minggu besok bisa dibayar. Itu pun mungkin Bapak Mansan tahu ya, proses pemerintah kampung biasa bekerja di Gunung Merah, pencairan itu dia prosesnya juga agak liku-liku. Jadi Bapak dia bikin janji minggu besok, belum tentu minggu besok nanti jadi. Jadi Bapak dia terlalu berharap di minggu besok. Sementara ini memang Bapak PJ, sekretaris, bendara, bahkan seluruh aparatur kampung memastikan dorang ada berjuang. Dorang juga ingin untuk sebelum tanggal 12 Desember Natal para tingkat klasik lampu harus menyala. Itu sudah berjuang mati-matian. Tapi ada cacing yang kena kepanasan di atas tanah. Itu yang masih blokir-blokir dorang jadi setengah mati. Jadi Bapak Mansang, mohon maaf ya, kalau minggu besok belum terbayar jangan langsung cepat. Barang sedang dalam proses. Tahun ini kalau 100 juta tetap tahun ini harus kejar selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, masukan yang paling bagus diberikan oleh Bapak Kelly. Uang bukan dibawa oleh PJ sendiri dengan aparatur, tidak. Toko-toko yang ada di kampung bila perlu kawal Bapak Kapolsek diundang datang menjadi saksi, kita harus selesaikan secara baik, secara keluarga. Ya, supaya jangan ada huru-hara lagi. Mungkin itu saja yang tambahan dari kami untuk kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Saya pertama-tama meja pimpinan yang saya hormati, selamat siang, dan semua bapak-bapak yang ada dulu, selamat siang semua. Nah, untuk waktu ini tentang kesepakatan sudah bicara tadi, saya tidak bahas soal itu. Sekarang saya mau ada dua pertanyaan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, terjadinya kendala yang hari ini kita duduk, itu tentang terkait dengan pembayaran tanaman. Jadi sekarang hari ini kami sepakat untuk bayar permena.
Bagaimana dengan kerugian di Kampung Yongsu? Apakah kami tuntut kesoyo kan? Tidak ada. Begini, betul, Bapak sabar dulu, saya masih bicara. Tidak. Kesepakatan kami tidak menghalangi pembangunan ini ke Desoyo. Tetapi bagaimana dengan ganti rugi tanaman? Ini pertanyaan saja. Karena ini bahasa yang beredar di tengah masyarakat. Bukan bahasa saya tidak punya tanaman di pinggiran jalan. Ayo, tumpar terminal baru. Besok kita punya yang kecil bayar kan? Ini bahasa. Jadi saya minta tanggapan dari pihak PLN dalam hal ini, ya. Kemudian bahasa ini pasti akan terjadi besok nanti. Ini sebelumnya harus ada ini supaya jangan terjadi besok kasih biar ini. Kalau memang tidak ada pembayaran, tidak boleh tuntut pembayaran lagi. Kita selesaikan hari ini, sepakat hari ini, tanda tangan hari ini. Tidak boleh kami tuntut lagi, orang Yongsu kan tuntut ke PLN. Kalau memang ada bagian yang mau dibayar, ya PLN harus transparan. Kalau tidak. Keputusan hari ini selesai. Itu hal pertama. Kemudian hal kedua, terkait dengan ini, pemasangan instalasi. Apakah kami ulang korban dari pemerintah kampung bayar pihak perusahaan untuk pemasangan instalasi? Ataukah itu sudah memang paket harus dipasang, kemudian kami bayar pulsa setiap bulan? Ini dua pertanyaan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Kendala pembangunan kita juga tidak membangun. Kalau kami dari PLN, intinya selama masih ada kendala-kendala kan kita tidak berani membangun. Karena saya bilang tadi, jangan sampai kami masuk membangun kemudian ada kendala. Jadi dari awal kalau memang kita sudah tahu akan ada tuntutan, kita juga tidak masuk. Jadi kita tidak melakukan pekerjaan. Jadi kita juga akan membuat laporan ke atasan bahwa ini masih ada kendala di bawah. Sehingga kita sudah tahu untuk melakukan penyambung lanjut. Karena terang dari kami sendiri tidak ada biaya seperti ini. Jadi kami tidak mengingatkan biaya seperti ini. Jadi selama masih ada kendala, kita tidak bisa bekerja lebih lanjut. Memang kemarin kita sudah sempat menanam sampai kurang lebih 10 tiang ya, jalan yang baru. Jadi selama jalan itu baru bangun, kita juga sudah dahulukan menanam. Tapi kalau nanti kemudian ada kendala yang perlu diselesaikan, perlu dibicarakan sampai clear baru kami bisa masuk bekerja. Karena kalau kami mengerjakan tidak sampai tuntas, jadi pertanyaan juga untuk kami akan jadi penilaian bahwa kami membangun tidak tepat sasaran, tidak sampai dinikmati oleh masyarakat. Itu juga akan menjadi penilaian yang kurang baik bagi kami. Yang pertama, kemudian yang kedua terkait instalasi dalam rumah. Instalasi dalam rumah ini, jadi seperti saya sampaikan tadi, ada hak dan tanggung jawab. Jadi kalau PLN kami punya tugas itu setelah masyarakat membayar penyambungan, yang dibayar itu kabel dari tiang sampai ke meteran, depan rumah meteran. Itu yang dibayar ke PLN. Sementara instalasi yang ke dalam rumah itu menjadi tanggungan oleh pemilik rumah. Jadi itu silakan siapa saja yang mau instalasi. Kalau memang ada masyarakat di kampung yang mau instalasi, silakan melakukan pekerjaan itu. Jadi itu tidak dibebankan ke PLN ataupun mitra yang bekerja di PLN. Jadi PLN punya tugas tanggung jawab dari tiang listrik sampai di meteran. Masyarakat bayar, kita mau bayar ongkos 900. Ya, kita pasang sampai di meteran. Sementara yang dari meteran ke dalam itu menjadi tanggung jawab pemilik rumah itu sendiri. Kemudian mau pasang daya berapapun itu kita tidak, pokoknya harus pasang daya sendiri tidak. Itu terserah mau pasang daya berapa saja. Jadi contoh dari kampung kita mau pasang daya 1.300 ke rumah. Kita menyelesaikan biaya pembayaran yang biaya itu cuma sampai di meteran. Sementara yang instalasi dalam rumah, ini kan ada rumah yang mungkin cuma pakai 1-2 lampu, ada rumah juga mungkin pakai 5, ada rumah mungkin karena rumah besar bisa pakai 10 lampu. Itu tidak satu paket dengan biaya penyambungan. Jadi kalau biaya penyambungan yang di PLN itu sampai di meteran saja. Selebihnya ke dalam itu biaya dari pemilik bangunan. Jadi saya sampaikan juga kalau ada gangguan ataupun ada apa yang terjadi dari meter sampai ke tiang itu tidak ada biayanya. Jadi jangan sampai nanti ke depan kalau ada gangguan lampu, contohnya punya pembatas rusak, ditagih bayar, tidak boleh dibayar, itu tidak dibayar, itu gratis karena itu bagian dari itu sudah dibayar dari yang awal. Itu tanggung jawab PLN yang ke luar sana. Dan
contoh ada gangguan, meter terbakar kah, unit rusak kah. Kalau ada oknum mencoba menagih, langsung laporkan di kantor saja. Karena kami juga setiap tahun diperiksa. Jadi kalau ada yang melakukan pekerjaan di luar hak kami, di luar tanggung jawab kami kemudian kami tagihkan ke masyarakat. Kami setiap tahun diperiksa, kalau dilaporkan langsung kena sanksi. Jadi contoh ada mitra yang mengerjakan begitu, dia pasti langsung kena sanksi. Kalau ada dari biasanya mitra pemasangan, dia pasti langsung di-blacklist, tidak boleh lagi mengerjakan pekerjaan. Mungkin itu sementara dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Mungkin Pak Roman, saya mau tambahkan. Pak Manajer tentang pembangunan listrik secara khusus dari tiang sampai ke meter. Saya pikir itu sudah jelas. Kalau instalasi itu jadi tanggung jawab pemilik rumah, pemilik bangunan. Jadi dia punya aturan juga sendiri-sendiri, tidak satu. Kalau ada gangguan di dalam rumah berarti itu yang bertanggung jawab di rumah itu dengan yang instalasi. Tapi kalau di luar dari meter sampai ke tiang itu berarti kewenangan PLN. Jadi saya pikir jelas apa yang disampaikan oleh Pak Manajer mengenai pertanyaan dari data tadi. Saya pikir sudah jelas. Itu saja yang saya tambahkan apa yang disampaikan Pak. Terima kasih. Awalnya kemudian masuk ya mungkin ya dari Iwena apa Wamena bikin akhirnya Normena dengan Yongsu Iwena ikut Wamena ya. Jadi itu sudah ya. Jadi kita masuk dan catatan tidak ada tuntutan, saya masuk ke itu saya langsung datang gini, oke sudah tanda tangan sepakat kita jalan. Jadi terima kasih Bapak-Bapak. Mohon maaf saya ini potong dari tengah-tengah begini. Begini supaya jelas, supaya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa dari pihak PLN tidak ada pembayaran ganti rugi tanaman. Supaya ini saja di kampung sini saja ada ini, mau tebang saja masih ada yang ribut. Makanya hal ini harus jelas begini supaya ketika kami warga masyarakat ada yang seperti itu, kami langsung sampaikan bahwa tidak ada pembayaran. Apalagi kau bayar di pinggir jalan itu sudah dibayar itu. Seperti tadi Bapak Kapolsek juga sampaikan. Ya, jadi begitu. Dan juga mau cepat. Jadi mungkin internal kami nanti kami langsung instruksikan ke mitra supaya pohon-pohon kami langsung bisa hari ini atau besok kita langsung eksekusi. Supaya kenapa nanti teman-teman ini kan masih ada proses untuk connect di existing. Supaya mereka tetap jalan karena memang mereka juga dikejar target waktu kontrak. Mereka juga ada kerjaan yang harus diselesaikan. Dan saya pikir lebih cepat lebih bagus. Nanti setelah itu beres, nanti kami sampaikan ke teman-teman juga bahwa di sana jaringan sudah siap, silakan turun sosialisasi untuk masalah calon pelanggan. Mudah-mudahan teman-teman nanti pada saat melakukan pembersihan sudah tidak ada lagi pembicaraan